Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sri Intan Purnama SEMM, di kuliah kita Manajemen Pemasaran. Sekarang kita bagian ke bab 2 mengenai mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, unsur utama proses manajemen pemasaran itu adalah strategi dan rencana pemasaran yang mendalam ya, dan juga harus kreatif sehingga dapat memandu kegiatan pemasaran. Nah, pengembangan strategis pemasaran yang benar sepanjang waktu itu memerlukan bauran disiplin dan fleksibilitas. Perusahaan itu harus tetap berpegang pada strategi, tetapi juga menemukan cara baru untuk terus mengembangkannya. Nah, pemasaran juga harus selalu meningkatkan strategi untuk sejumlah produk dan jasa di dalam organisasinya. Oke. Nah, pada bab ini kita dimulai dengan pembahasan mengenai beberapa implikasi pemasaran strategis dalam menciptakan nilai pelanggan kita, dan juga kita juga akan melihat beberapa perspektif perencanaan dan menggambarkan cara membuat rencana pemasaran yang formal itu seperti apa. Oke. Nah, ini subbahasan yang akan kita bahas. Pertama adalah pemasaran dan nilai pelanggan, kemudian perencanaan strategis korporat dan divisi, lalu perencanaan strategis unit bisnis, kemudian perencanaan produk. Kita juga akan membahas sifat dan isi rencana pemasaran itu sendiri. Nah, yang pertama kita masuk kepada pemasaran dan nilai pelanggan. Nah, mahasiswa-mahasiswa semua, memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen itu adalah inti dari pemasaran. Jadi sasaran dari setiap bisnis itu adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih kemenangan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus serta memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai. Nah, di sini di ekonomi yang kompetitif, kemenangan dapat diraih dengan penghantaran nilai yang bagus. Nilai sama dengan manfaat berbanding dengan biaya. Bisa juga dihitung seperti itu. Jadi ada manfaatnya, juga dia mengeluarkan biayanya, sehingga antara manfaat dengan biaya maka akan menghasilkan nilai, ya. Nah, nilai pelanggan nih. Di sini nilai pelanggan bahwa pemasaran itu saat ini ya tradisional ada dua ya, ada pemasaran modern dan pemasaran tradisional. Kalau pemasaran tradisional itu memandang bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Dalam pandangan tradisional ini, pemasaran menjadi diparuh kedua proses. Maksudnya perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang, di mana konsumen tidak memusingkan kualitas, fitur, atau gaya. Seperti misalnya barang primer dasar di pasar yang sedang berkembang. Tapi meskipun demikian, pandangan tradisional tentang proses bisnis ini tidak akan berhasil ya dalam ekonomi, di mana orang dihadapkan dengan banyak pilihan. Nah, di sana pasar massal sebenarnya terpecah menjadi banyak pasar mikro, masing-masing dengan keinginan, persepsi, preferensi, dan kriteria pembelinya sendiri. Jadi pesaing yang cerdik harus merancang dan menghantarkan penawaran untuk pasar sasaran yang terdefinisi dengan baik. Jadi realisasi ini menginspirasi pandangan proses bisnis baru yang menempatkan pemasaran pada awal perencanaan. Di sini untuk penciptaan dan penghantaran nilai itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 fase ya. Yang fase pertama dia memilih nilai. Nah, yang ini ya. Di sini mempresentasikan dalam tanda kutip misalnya pekerjaan rumah, pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk itu dibuat. Nah, staf pemasaran itu harus mensegmentasikan pasar.
memilih sasaran pasar yang tepat, dan juga harus bisa mengembangkan penawaran positioning nilai. Jadi rumus segmentasi penentuan sasaran atau positioning atau STP itu adalah inti dari pemasaran strategis. Saya ulangi ya, jadi rumus segmentasi penentuan sasaran positioning atau disingkat menjadi STP itu adalah inti dari pemasaran strategis. Nah, setelah unit bisnis ini memilih nilai, fase kedua yang ini adalah menyediakan nilai. Pemasaran itu harus menentukan fitur produk tertentu, kemudian harganya juga, distribusinya. Ini tugasnya juga untuk penentuan fitur-fitur produk gitu ya. Lalu terakhir adalah fase ketiga ini mengomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, misalnya promosi penjualan, iklan, sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Jadi dikomunikasikan produk tersebut ya. Jadi setiap fase nilai ini mempunyai implikasi biaya. Semua butuh uang. Yang menjadi masalah di sini adalah bahwa proses penghantaran nilai itu dimulai sebelum produk ada dan masih berlanjut ketika produk itu dikembangkan, juga setelah produk itu tersedia. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kemudian kita next ke slide berikutnya. Nah, ini ada rantai nilai ya, di mana rantai nilai ini menurut Michael Porter dari Harvard menyatakan bahwa rantai nilai atau value chain ini sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Nah, lihat seperti yang ada di layar ini. Nah, ini adalah menurut model ini setiap perusahaan itu merupakan sintesis dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk merancang, kemudian setelah dirancang diproduksi, lalu dipasarkan, lalu dihantarkan dan mendukung produknya. Rantai nilai mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis ini relevan. Di antaranya yaitu ada 5 kegiatan primer. Nah, kegiatan primer ya yang ini logistik masuk, lalu operasi, keluar, pemasaran, penjual sampai pelayanan. Kemudian ada juga untuk kegiatan 4 kegiatan pendukung di atasnya. Yang ini, infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan perolehan. Nah, yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Kita bahas satu persatu. Pertama, ini kegiatan primer ini adalah satu logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Nah, yang ini ya. Kemudian yang kedua ini adalah operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Setelah itu yang ketiga sudah diproduksi, dikeluarkan logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Lalu yang keempat adalah pemasaran, tinggal dipasarkan produk tersebut, yaitu harus dijual ya, meliputi penjualan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan layanan produk. Nah, kegiatan pendukung seperti pengadaan, kemudian pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Seperti itu ditangani oleh departemen khusus. Infrastruktur perusahaan ini mencakup biaya manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan juga hubungan dengan pemerintah ya, untuk yang infrastruktur perusahaan. Oke, kita next. Kita di sini sebelum saya ke kompetensi inti, sesungguhnya keberhasilan perusahaan itu tidak hanya bergantung pada seberapa baik kinerja setiap departemen loh. Tetapi di sini juga perusahaan itu pada seberapa baik perusahaan mengkoordinasikan kegiatan departemen untuk melaksanakan proses bisnis inti. Jadi ini bukan tergantung pada kinerja, tapi mengkoordinasikan itu harus kompak ya dalam satu departemen itu. Apa sih proses bisnis inti itu? Terdiri dari mengindera pasar. Mengindera itu maksudnya mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkan dalam organisasi. Lalu ada proses realisasi, penawaran baru, ada akuisisi pelanggan, ada manajemen hubungan pelanggan, dan juga manajemen pemenuhan. Itu adalah proses bisnis inti.
Nah, baik, kita langsung ke kompetensi inti saja. Di kompetensi ini, dulu perusahaan memiliki dan mengendalikan sebagian besar sumber daya yang memasuki bisnis mereka ya, seperti tenaga kerja, misalnya bahan, mesin, informasi, dan energi. Nah, tapi situasi ini tengah berubah. Kini banyak perusahaan mengoutsource sumber daya yang kurang penting jika mereka bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik atau biaya yang lebih rendah. Nah, dalam hal ini, India mengembangkan reputasi sebagai negara yang dapat menyediakan banyak dukungan outsourcing. Nah, maka kuncinya ini adalah memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensi bisnis. Nah, ini ya. Ini adalah kunci. Lalu karakteristik misalnya sebelum saya ke karakteristik, ini misalnya ada Nike ya. Nah, ini gambar. Di sini ada gambar tuh. Wah, keren ya. Ini siapa sih yang nggak tahu Nike? Nah, Nike ini misalnya tidak membuat sepatunya sendiri karena produsen Asia tertentu lebih kompeten dalam tugas ini. Sebagai gantinya, Nike menjaga keunggulan desain dan produk sepatunya. Nah, jadi seperti ini dia nggak produksi, tapi produksi oleh negara lain gitu di tempat lain. Tapi yang dia jaga itu adalah desain, keunggulan desainnya dan juga produk sepatunya itu sendiri. Ya. Dua kompetensi intinya itu. Kemudian kompetensi inti atau core kompetensi mempunyai 3 karakteristik ya. Ini ada sumber keunggulan kompetitif, kemudian yang kedua dapat diterapkan pada berbagai pasar, lalu yang ketiga itu sulit ditiru pesaing. Kalau kompetensi inti itu merupakan sumber keunggulan kompetitif ya, karena memberi sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Kemudian yang kedua, kompetensi inti itu dapat diterapkan pada berbagai pasar. Lalu yang ketiga, kompetensi inti itu sulit ditiru pesaing. Nah, seperti itu ya. Keunggulan kompetitif juga pada akhirnya diturunkan loh dari seberapa baik sih perusahaan menyesuaikan kompetensi intinya dan kemampuan uniknya dalam sistem aktivitas yang terkait erat. Misalnya pesaing menemukan kesulitan meniru perusahaan seperti IKEA, kemudian Dell gitu ya, merek-merek terkenal. Itu karena mereka tidak mampu meniru sistem aktivitas mereka. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya ini adalah orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Nah, orientasi pemasaran holistik ini juga dapat membantu menangkap nilai pelanggan. Salah satu pandangan pemasaran holistik itu melihatnya sebagai pengintegrasian kegiatan eksplorasi nilai, lalu penciptaan nilai dan penghantaran nilai dengan tujuan membantu hubungan jangka panjang yang benar-benar memuaskan kesejahteraan bersama di antara semua pihak utama yang berkepentingan. Menurut pandangan ini, pemasar holistik itu meraih keberhasilan lewat pengelolaan rantai nilai unggul yang menghantarkan tingkat kualitas produk, pelayanan, dan kecepatan tinggi. Pemasar holistik mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dengan memperluas pangsa pelanggan, kemudian membangun loyalitas pelanggan, dan menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi seperti yang ada gambar di sini, ini adalah kerangka kerja pemasaran holistik ya. Ini memperlihatkan bagaimana interaksi antara para aktor yang relevan dan aktivitas berbasis nilai membantu menciptakan, kemudian mempertahankan dan juga memperbarui nilai pelanggan. Nah, kerangka kerja pemasaran holistik yang ada di sini di layar ini dirancang untuk menghantarkan 3 pertanyaan kunci saja. Pertama, eksplorasi nilai. Eksplorasi nilai ini bagaimana perusahaan itu dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Sehingga di sini dalam eksplorasi nilai menemukan peluang nilai baru itu adalah masalah memahami hubungan antara 3 ruang. Ada ruang kognitif yang ini, kemudian ruang kompetensi, lalu ruang sumber daya gitu ya. Kolaborator. Di sini ruang kognitif pelanggan mencerminkan kebutuhan lama dan laten serta meliputi dimensi ini seperti misalnya partisipasi, stabilitas, kebebasan, perubahan ya.
Kita juga dapat menggambarkan ruang kompetensi yang ini berdasarkan lebarnya. Maksudnya lingkup bisnisnya, luas versus terfokusnya ya, dan dalamnya juga. Nah, kemampuan berbasis seperti kemampuan berbasis fisik versus berbasis pengetahuan misalnya. Lalu ada ruang sumber daya. Ini kolaborator itu mencakup kemitraan horizontal dengan mitra yang dipilih dari kemampuan mereka untuk mengeksplorasi peluang pasar yang berhubungan, serta kemitraan vertikal dengan mitra yang dapat melayani penciptaan nilai perusahaan. Itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah di sini penciptaan nilai. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. Di sini ada keahlian ini menciptakan nilai bagi pemasaran ya, meliputi pengidentifikasian manfaat pelanggan baru misalnya dari pandangan pelanggan, kemudian pemanfaatan kompetensi inti dari wilayah bisnisnya, dan pemilihan serta pengolahan mitra bisnis dari jaringan kolaborasinya. Untuk menciptakan manfaat pelanggan baru, pemasar itu harus memahami ya pikiran pelanggan, keinginannya, tindakannya, kekhawatiran pelanggan, serta meneliti siapa yang dikagumi pelanggan dan berinteraksi dengannya, serta siapa yang mempengaruhi mereka. Itu paling penting. Lalu selanjutnya adalah penghantaran nilai yang ini. Di sini penghantaran nilai juga tentang bagaimana perusahaan itu dapat menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menghantarkan penawaran nilai baru secara lebih efisien. Penghantaran nilai ini sering berarti melakukan investasi penting dalam infrastruktur dan kemampuan. Jadi perusahaan itu harus memiliki kecakapan ya dalam hal manajemen hubungan pelanggan misalnya, manajemen sumber daya internal, dan juga manajemen kemitraan bisnis. Seperti manajemen hubungan pelanggan, di sini kan memungkinkan yang ini memungkinkan perusahaan itu menemukan siapa pelanggan mereka, lalu bagaimana pelanggan mereka berperilaku dan apa yang pelanggan mereka butuhkan atau inginkan. Manajemen hubungan pelanggan juga memungkinkan perusahaan merespon secara tepat, coherence, dan cepat berbagai peluang pelanggan. Di sini agar mampu merespon secara efektif, juga perusahaan memerlukan manajemen sumber daya internal yang ada di sini. Nah, ini untuk mengintegrasikan proses bisnis utama, seperti misalnya pemrosesan pesanan, kemudian penggajian, produksi ya, dalam satu keluarga model piranti lunak. Lalu yang terakhir manajemen kemitraan bisnis. Kemungkinan perusahaan menangani hubungan kompleks dengan mitra dagangnya untuk mendapatkan, memproses, dan juga menghantarkan produk. Oke. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah ini ya, backgroundnya ini IKEA. Karena sekali lagi IKEA itu perusahaan yang memang tidak dapat ditiru sistemnya oleh perusahaan-perusahaan lain. Kita masuk kepada rencana pemasaran. Nah di sini pemasaran yang berhasil menuntut perusahaan mempunyai beberapa kapabilitas berikut. Pertama, memahami nilai pelanggan. Kedua, menciptakan nilai pelanggan. Ketiga, menghantarkan nilai pelanggan. Dan keempat, menangkap nilai pelanggan, serta yang terakhir adalah mempertahankan nilai pelanggan. Nah, hanya segelintir perusahaan yang menonjol sebagai pemasar ahli. Jadi IKEA termasuk ya, IKEA termasuk. Misalnya Nike, Disney ya, lalu Starbucks. Sekarang masih eksis ya, McDonald's, kemudian Hotel Ritz-Carlton. Lalu ada kalau di Asia itu ada merek Sony, Toyota, Samsung, Canon, itu dia masih sangat eksis. Kalau IKEA itu produk dari Eropa ya, letaknya di Swedia, jadi IKEA itu dari Swedia. Misalnya di Eropa juga ada merek Electrolux, perusahaan Electrolux, Nokia, Lego ya, itu adalah menggambarkan bagaimana perusahaan itu justru menciptakan nilai pelanggan dan membangun merek dalam satu kategori di mana sebagian besar itu orang menganggap penetapan merek di sini tidak mungkin terjadi. Jadi lebih fokusnya kepada nilai pelanggan. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan itu mereka berfokus pada pelanggan ya, dan diatur untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan secara efektif.
Mereka semua mempunyai departemen pemasaran dengan staf berkemampuan baik. Dan semua departemen lainnya itu menerima konsep bahwa pelanggan adalah raja. Nah, udah jelas. Jadi udah sangat paten banget ya dalam hal ini. Di sini rencana pemasaran merupakan instrumen sentral ya untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan usaha pemasaran. Lalu ada dua tingkat di mana pemasaran operasi ini. Yang pertama adalah rencana pemasaran atau marketing plan. Ini instrumen sentral strategis marketing plan ini menjelaskan pasar sasaran dan proporsi nilai yang akan ditawarkan perusahaan berdasarkan pada analisis peluang pasar terbaik ya. Lalu yang kedua adalah rencana pemasaran taktis. Di sini menjelaskan taktik pemasaran termasuk fitur produk, lalu promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan dan layanannya gitu. Kita mungkin bisa lihat lagi selanjutnya next. Nah, ini masih perencanaan strategis, implementasi dan kendali. Di sini ada 3 tahap ya. Tapi sebelum ke itu, di sini ada gambar. Nah, gambar ini adalah siklus perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian yang lengkap. Kemudian mari selanjutnya kita tinjau perencanaan pada setiap tingkat dari 4 tingkat organisasi ini, di mana yang pertama itu mengenai perencanaan dari segi tingkat korporat. Nah, dari tingkat korporat yang ini ya. Di sini panduan seluruh perusahaan, penentuan dan alokasi sumber daya divisi serta menilai peluang pertumbuhan. Jadi ada semua kantor korporat itu melaksanakan 4 kegiatan perencanaan yang ini, gitu ya. Nah, dalam misi korporat itu juga di sini sebuah organisasi itu mendirikan untuk mencapai sesuatu ya, membuat mobil misalnya, meminjamkan uang, menyediakan penginapan dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu misi dapat berubah. Karena di sini akan ada peluang baru untuk merespon kondisi pasar yang baru. Sebagai contoh misalnya Amazon.com itu mengubah misinya dari toko buku online terbesar di dunia yang menimbulkan inspirasi, kemudian berubah menjadi toko online terbesar di dunia. eBay juga sama, mengubah dulunya menjadi lelang online khusus bagi kolektor, tapi sekarang untuk lelang online untuk semua jenis barang. Gitu. Jadi ini lagi-lagi kita masuk ke misi ya. Organisasi itu mengembangkan pernyataan misi yang turut dimiliki oleh manajer, karyawan, dan pelanggan. Pernyataan misi yang jelas dan masuk akal juga memberi karyawan pengertian loh yang sama mengenai tujuan, arah, dan peluang. Jadi sangat penting ngomong-ngomong soal misi gitu. Nah, karakteristik sebenarnya gini, pernyataan misi yang baik itu mempunyai 5 karakter. Pertama, dia memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. Kemudian pernyataan bahwa kami ingin membuat produk bermutu tinggi, menawarkan layanan yang paling baik dan seterusnya itu terlalu banyak. Kemudian yang kedua juga harus pernyataan misi itu menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Nah, pernyataan misi mempersempit kisaran penilaian pribadi sehingga karyawan bertindak secara konsisten terhadap masalah-masalah penting. Lalu ketiga adalah pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Begitu ya. Kemudian yang keempat, pernyataan misi adalah bahwa pernyataan mengambil pandangan jangka panjang. Kalau misi itu pasti jangka panjang. Pernyataan misi juga harus dapat bertahan. Manajemen hanya dapat mengubah misi ketika misi itu tidak relevan lagi. Kemudian yang terakhir itu pernyataan misi yang baik itu adalah pernyataan misi yang pendek, mudah diingat dan mempunyai arti, ya. Jadi jangan panjang-panjang misi itu, ternyata harus pendek, harus mudah diingat dan harus punya arti. Nah, seperti misalnya Google misinya mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan digunakan secara universal, itu aja. Jadi nggak usah misi perusahaan adalah membangun nilai merek total melalui inovasi guna bla 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 terus panjang. Nah, itu bukan misi yang baik pada bidang pemasaran gitu. Lalu selanjutnya adalah di sini menentukan tingkat unit bisnis strategis ya. Ada rencana pemasaran strategis di sini. Misalnya perusahaan itu sering mendefinisikan bisnis mereka berdasarkan produk ya.
seperti bisnis otomotif, bisnis pakaian. Tetapi seorang profesor nih terkenal profesor pemasaran terkenal di Harvard namanya Ted Levitt berpendapat bahwa definisi pasar tuh dari sebuah bisnis lebih unggul dari definisi produk. Dengan kata lain, perusahaan harus melihat bisnis mereka sebagai proses memuaskan pelanggan dan bukan proses menghasilkan barang. Sebab produk bersifat sementara, namun kebutuhan dasar dan kelompok pelanggan itu senantiasa ada selamanya. Saking pentingnya pelanggan itu di situ. Misalnya transportasi adalah kebutuhan kedua, dan kereta, mobil, kereta api, pesawat terbang, dan truk itu adalah produk yang memenuhi kebutuhan itu. Tuh ya. Jadi seperti itu. Jadi ternyata menurut para ahli ya harus pelanggannya, justru bukan kepada produknya itu sendiri. Nah, kita masuk lagi kepada selanjutnya ya. Di sini ada perencanaan strategis korporat. Nah, yang tadi kita bahas mendefinisikan misi korporat tadi. Kemudian yaitu tadi misi ya jangan panjang-panjang. Kemudian menentukan unit bisnis kita juga tadi sudah. Ini sumber daya bagi setiap SBU ya. Menentukan sumber daya bagi setiap SBU. Strategi bisnis unit SBU itu ya. Lalu menilai peluang pertumbuhan. Nah, ini sebenarnya udah. Nah, di sini pada menilai peluang pertumbuhan, ini penilaian peluang pertumbuhan itu meliputi perencanaan bisnis baru ya, penyusutan dan yang ini dan menghilangkan bisnis lama. Jika ada kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan, misalnya dengan penjualan yang diproyeksikan, ini manajemen korporat harus mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Seperti itu ya. Nah, pertumbuhan intensif, tindakan pertama yang harus dilakukan manajemen korporat ini adalah meninjau peluang, meningkatkan bisnis yang ada. Salah satu kerangka kerja yang berguna untuk mendeteksi peluang pertumbuhan intensif baru itu adalah kisi-kisi perluasan pasar produk. Jadi pertama-tama perusahaan harus mempertimbangkan apakah perusahaan bisa mendapatkan lebih banyak pangsa pasar dengan produk lama mereka yang ada di pasar saat ini atau menggunakan strategi penetrasi pasar. Berikutnya perusahaan membahas apakah mereka dapat menemukan atau mengembangkan pasar baru bagi produk lamanya. Dalam strategi pengembangan pasar selanjutnya, perusahaan itu meninjau apakah perusahaan dapat mengembangkan produk baru yang berpotensi diminati oleh pasarnya saat ini dengan strategi pengembangan produk. Berikutnya lagi, perusahaan juga meninjau peluang untuk mengembangkan produk baru bagi pasar baru dalam strategi diversifikasi. Nah, jadi penjelasan yang ini ya, strategi diversifikasi itu. Oke, kita next selanjutnya menentukan unit bisnis strategik. Nah, di sini ada karakteristik unit bisnis strategik ya, di mana ada pertama merupakan suatu bisnis tunggal dan kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan terpisah dari bagian perusahaan lain. Kemudian yang kedua juga mempunyai kelompok ya, pesaing sendiri. Lalu mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, kinerja, laba, dan mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba gitu. Lalu kita next. Nah, ini adalah penentuan sumber daya bagi SBU matriks BCG ya. Dimana di sini ada gambar, ada tanda tanya. Ini terkenal banget namanya matriks BCG. BCG itu apa sih? Boston Consulting Group. Jadi disingkat jadi BCG. Nah, ini ada tanda tanya, ada stars, kemudian ada cash cow, lalu ada dogs. Apa sih maksudnya? Di sini tanda tanya ini question mark itu merupakan unit bisnis yang berada pada dasar di sini yang memiliki pertumbuhan yang tinggi tapi pangsa pasarnya relatif sedikit. Posisi ini membutuhkan banyak kas dikarenakan perusahaan banyak mengeluarkan uang untuk investasi pabrik, peralatan, serta personel ya untuk mengejar pasar yang tumbuh cepat. Lalu kalau bintang itu pimpinan pasar, mereka ada pasar yang pertumbuhannya tinggi. Di sini harus mengeluarkan jumlah substansial uang untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan pasar serta menangkal serangan pesaing.
Lalu ada lagi di sini SAPI. Nah, SAPI ini maksudnya menginginkan perusahaan untuk menggunakan kasnya untuk membayar berbagai tagihan serta mendukung bisnis perusahaan lainnya. Jadi kayak SAPI itu kalau kita memerah susu ya. Jadi misalnya kita dapat keuntungan tapi kan itu untuk membayar tagihan lagi gitu. Itu posisinya pada SAPI perah. Kesko. Anjing, dogs ini posisi di mana? Waduh, udah ini bahaya. Perusahaan berada pada pasar yang pertumbuhannya rendah serta pangsa pasarnya juga relatif rendah. Sebaiknya ditutup alias ini bangkrut. Nah, kita next ke selanjutnya. Ini ada perencanaan strategi unit bisnis. Ini proses perencanaan strategi unit bisnis ini terdiri dari langkah-langkah yang diperlihatkan dalam layar ini. Kita mempelajari setiap tahap dalam bagian itu ya. Pertama dia ada misi bisnis. Tadi misi udah kita jelaskan pada slide sebelumnya bahwa setiap unit bisnis itu harus mendefinisikan misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Maka perusahaan peralatan pencahayaan misalnya kayak studio televisi itu dapat mendefinisikan misinya sebagai berikut. Misalnya membidik studio televisi utama dan menjadi pemasok pilihan mereka untuk teknologi pencahayaan dan yang mempresentasikan pengaturan pencahayaan studio paling canggih dan handal misalnya. Nah, perhatikan bahwa misi ini tidak berusaha memenangkan bisnis dari studio televisi kecil, memenangkan bisnis dengan memberikan harga termurah maupun beralih ke produk non lampu. Jadi itu nggak tepat mungkin gitu ya. Jadi selanjutnya ini ada analisis SWOT. Siapa sih yang nggak tahu analisis SWOT? Kalian mungkin pernah juga belajar analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, strength itu kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, threats itu ancaman. Perusahaan ya. Jadi disebut sebagai analisis SWOT nih. Ini merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan juga di internal. Lalu ada kalau di eksternal itu berarti adanya peluang, ancaman ya. Yang ini peluang, ancaman. Nah, di sini unit bisnis ini mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, di mana dia mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Unit bisnis harus menetapkan sistem intelijen pemasaran untuk menelusuri tren dan perkembangan penting serta semua peluang dan ancaman yang berhubungan dengannya. Nah, pemasaran yang baik itu adalah seni menemukan, kemudian mengembangkan dan menghasilkan laba dari peluang-peluang itu. Peluang pemasaran atau marketing opportunity itu adalah wilayah kebutuhan dan minat pembeli, di mana mahasiswa semua perusahaan mempunyai probabilitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan menguntungkan. Di sini ada 3 sumber ya peluang pemasaran. Pertama itu adalah misalnya memasok suatu yang persediaannya sedikit. Lalu hal ini juga memerlukan sedikit bakat pemasaran karena kebutuhannya juga cukup jelas. Lalu sumber kedua itu memasok produk atau jasa yang ada dengan cara yang baru atau unggul. Misalnya ada beberapa cara. Lalu metode deteksi, metode ideal, dan metode rantai konsumsi. Metode terakhir ini sering dapat menghasilkan produk atau jasa yang seluruhnya baru. Oke. Nah, untuk mengevaluasi pasar ini dapat menggunakan analisis peluang pasar juga sih ya. Bisa mungkin kalian pelajari juga, di situ ada. Nah, ini ada kita langsung ke analisis keancaman lingkungan ya, misalnya atau environmental itu ada environmental threats itu adalah tantangan yang ditempatkan oleh tren atau perkembangan yang tidak disukai yang ada menghasilkan penurunan penjualan atau laba. Jadi nggak disukai, jadi dia turun. Nah, selanjutnya ini ada analisis lingkungan internal kekuatan dan kelemahan. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Jadi setiap bisnis itu harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya ya, biar maju usahanya. Oke. Nah, ini formulasi tujuan. Kita masuk ke formulasi tujuan. Di sini setelah perusahaan melakukan analisis SWOT tadi,
perusahaan itu kemudian mengembangkan tujuan khususnya ya untuk perencanaannya. Tahap proses ini sih disebut formulasi tujuan atau goal formulation. Tujuan adalah sasaran yang spesifik menyangkut besaran dan waktu. Saya ulangi. Tujuan adalah sasaran yang spesifik menyangkut besaran dan waktu ya, teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Lalu formulasi strategis yang kedua. Di sini tujuan goal ini indikasikan apa sih yang ingin dicapai oleh unit bisnis, sedangkan strategi itu adalah rencana permainan kita untuk sampai ke sana ya. Jadi saya ulangi, strategi itu rencana permainan kita untuk sampai ke sana. Jadi setiap bisnis itu harus merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya yang terdiri dari misalnya strategi pemasaran serta strategi teknologi dan strategi pengadaan yang kompatibel. Lalu ada lagi di sini formulasi program ya. Formulasi program ini strategi pemasaran yang bagus dan gagal itu diwujudkan akibat implementasi yang buruk. Jika sebuah perusahaan itu memutuskan untuk mempertahankan kepemimpinan teknologinya, perusahaan itu harus merencanakan program. Makanya untuk apa? Untuk memperkuat departemen R&D-nya. Jadi research and development-nya. Jadi mengumpulkan intelijen teknologi, mengembangkan produk canggih, melatih wiraniaga teknik, dan mengembangkan iklan untuk mengkomunikasikan kepemimpinan teknologinya. Nah, setelah perusahaan itu memformulasikan program pemasarannya, maka orang-orang pemasaran itu harus memperkirakan biayanya juga. Jadi apakah keikutsertaan misalnya di pameran dagang tertentu layak dilakukan nggak? Nah, apakah kontes penjualan tertentu akan mendapatkan imbalan? Misalnya gitu ya. Jadi semua harus berdasarkan pertimbangan, kalkulasi biaya begitu. Untuk menentukan setiap program pemasaran itu akan menghasilkan hasil yang cukup sepadan dengan juga biaya yang dikeluarkan. Ya. Lalu di sini dan harus diimplementasikan. Sehingga akan menjadi ada umpan balik dan kendali. Jadi penyesuaian strategis perusahaan itu dengan lingkungan sangat terganggu karena lingkungannya pasar berubah menjadi lebih cepat daripada perusahaan sebelumnya. Maka perusahaan itu dapat tetap efisien ya. Sehingga misalnya Peter Drucker ini menyatakan bahwa lebih penting melakukan hal yang benar agar efektif daripada melakukan hal dengan benar. Wah, ini agar efisien katanya. Perusahaan yang paling berhasil itu adalah piawai melakukan keduanya. Jadi yang berhasil itu begini, saya ulangi. Melakukan hal yang benar agar efektif, kemudian melakukan hal dengan benar, hal yang benar kemudian dengan benar, itu nanti perusahaannya maju. Ya, tapi wallahu alam juga. Karena setiap pengusaha itu seleksi alam gitu. Oke, next kita masuk ke sistematika rencana pemasaran. Ini slide terakhir. Nah, di sini ada sebenarnya kita ada diasumsikan bahwa pertanyaan seperti apa sih sebenarnya rencana pemasaran itu dan apa sih isinya gitu kan. Ternyata ini isinya ada di hadapan kalian nih, ada 5. Isinya pertama rangkuman eksekutif, lalu analisis situasi, strategi pemasaran dan proyeksi keuangan serta kendali implementasi. Kita bahas satu-satu. Rangkuman eksekutif dan daftar isi rencana pemasaran itu harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi manajemen senior. Daftar isi di sini menggarisbawahi sisa rencana tersebut serta semua prinsip pendukung dan rincian operasionalnya. Harus dirinci begitu ya, makanya sebutnya juga daftar isi. Kedua, analisis situasi. Nah, bagian ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Bagaimana kita mendefinisikan pasar, seberapa besarkah pasar tersebut, dan seberapa cepatkah pasar itu tumbuh, apakah tren yang relevan, apa penawaran produk, dan apa isu penting yang kita hadapi. Nah, perusahaan akan menggunakan semua informasi ini untuk melaksanakan analisis SWOT tadi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu yang ketiga, ini adalah strategi pemasaran. Di sini manajer produk mendefinisikan misi ya, yang sebelumnya udah kita bahas, tujuan pemasaran dan keuangan, serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Kemudian manajer membentuk positioning, kompetensi lini produk yang akan menginformasikan rencana permainan
untuk mencapai tujuan rencana. Semua ini memerlukan masukan dari bidang lain seperti pembelian, ya, harus ada masukan kepada si penentu strategi ini. Kemudian selain pembelian juga ada manufaktur, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Semua itu terlibat dalam strategi pemasaran. Harus ada masukan dari pihak-pihak itu tadi. Lalu selanjutnya proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan meliputi peramalan penjualan, ya, peramalan pengeluaran, dan analisis titik impas, break even point atau BEP. Di sisi pendapatan, proyeksi memperlihatkan volume penjualan yang diramalkan berdasarkan bulan dan kategori produk. Di sisi pengeluaran, proyeksi memperlihatkan perkiraan biaya pemasaran dibagi menjadi kategori yang lebih cepat. Nah, analisis titik impas memperlihatkan beberapa banyak unit yang harus dijual perusahaan setiap bulannya. Ini untuk menutup biaya tetap bulanannya dan rata-rata biaya variabel per unit. Kemudian selanjutnya ada kendali implementasi. Ini bagian terakhir, ya, rencana pemasaran di sini. Ini menggarisbawahi kendali untuk mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana. Umumnya bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran setiap bulan atau kuartal. Jadi manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Perusahaan juga di sini harus menetapkan sejumlah ukuran internal dan eksternal yang berbeda untuk menilai proses dan menyarankan kemungkinan modifikasi. Nah, beberapa organisasi memasukkan rencana darurat yang menggarisbawahi langkah-langkah yang akan diambil manajemen dalam respon perkembangan lingkungan khusus seperti perang harga atau kemudian serangan, ya. Oke, mahasiswa semua, terima kasih sudah mendengarkan materi kuliah kita pada masuk bab 2 ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di tatap maya yang sudah kita tentukan jadwalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.